Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, selamat datang, selamat bergabung dalam acara Zoom Sabtu, Bincang Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, seperti yang biasa kita adakan hampir setiap Sabtu untuk sama-sama mengikuti sosialisasi atau penjelasan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki edisi yang ke-39 ya. Jadi sudah 39 kali kita mengadakan Zoom seperti ini dan alhamdulillah dengan tema yang berbeda-beda untuk memberikan pemahaman lebih detail atau gambaran seputar pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan alhamdulillah pada penghujung tahun ini kita dapat bertemu, berjumpa, bertatap muka walau saling berjauhan, tapi alhamdulillah dengan sarana Zoom ini kita bisa bermuajahah ya atau bertatap muka untuk sama-sama mengikuti Zoom Bincang Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan bersama saya Arifin akan membahas seputar placement test ya. Placement test apa yang harus dipersiapkan. Dan untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan manfaat dari pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa di awal Zoom kami senantiasa memperkenalkan bahwa alhamdulillah Darul Arifin sampai saat ini masih konsisten fokus untuk membantu teman-teman semua melangkah ke Al-Azhar Kairo Mesir, khususnya pada jenjang ma'had ini. Dan alhamdulillah pada bulan-bulan kemarin dan bulan Desember ini pun kita sudah memberangkatkan beberapa santri kita yang sudah terbit visa, yang sudah proses rekomendasinya rapi dan seterusnya, sehingga kita berangkatkan kemarin. Dan terakhir kemarin keberangkatan Darul Arifin sekitar tanggal 22 ya, tanggal 22 Desember 2022. Dan insya Allah pada bulan Januari kita akan memberangkatkan kembali beberapa santri yang akan melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan alhamdulillah bahwa Darul Arifin saat ini sudah memiliki cukup banyak asrama di Kairo yang semua terpusat di distrik Haisabi. Distrik Haisabi ini kita pilih sebagai tempat yang menjadi pusat asrama kita karena memang memiliki wilayah yang strategis, artinya dekat dengan sekolah, kemudian bersih, aman, nyaman ya, banyak taman di sana, banyak halakoh-halakoh yang bisa diikuti oleh para santri baik banin maupun banat ya, ikhwan ataupun akhwat, sehingga kita jadikan sebagai tempat asrama santri-santri yang kita berangkatkan untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi tinggal mereka atau mereka tinggal di asrama Darul Arifin dan sekolahnya di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah kemudian biasa secara prosentase keberangkatan yang diselenggarakan oleh Darul Arifin per tahun itu kisaran 100 ya, 100 sampai 150 orang insya Allah. Dan kelihatannya mudah-mudahan pada tahun depan di tahun 2023 ada mungkin sekitar 150 sampai 200 siswa-siswi yang kita berangkatkan, karena
saat ini yang mendaftar untuk keberangkatan tahun 2023 sudah hampir mencapai 100 orang. Sementara keberangkatannya itu insya Allah akan dimulai seperti yang di-share pada beberapa media sosial kami atau di grup-grup WhatsApp ya, milik Darul Arifin. Yang berikutnya bahwa yang ingin kami jelaskan mengenai ma'had itu sendiri, karena sampai saat ini tidak banyak orang mendapatkan pemahaman yang maksimal mengenai Ma'had Al-Azhar. Ya, perlu diketahui bahwa Al-Azhar yang kita biasa dengar adalah Al-Azhar yang hanya terbatas pada universitas saja. Padahal Al-Azhar ini yang berdiri sudah 1000 tahun lebih, itu memiliki jenjang yang sangat komplit ya. Sama seperti di Indonesia, mungkin ada TK-nya, ada SD, SMP, SMA, dan S1, S2, S3 ya. Jadi lengkap sekali insya Allah. Akan tetapi yang karena populer di Indonesia hanya sebatas universitas, jadi bagaimana anak-anak bisa melanjutkan S1-nya di Al-Azhar. Padahal ada satu jenjang yang sangat bagus untuk kita masuki ya, terutama bagi anak-anak kita yang ingin lebih dekat mengenal tentang keislaman, ya, keilmuan Islam, dan itu diajarkan di Al-Azhar. Dan alhamdulillah Al-Azhar sendiri memiliki satu jenjang yang bisa dimasuki oleh semua pelajar asing ya, dari semua negara termasuk Indonesia, yaitu yang dinamakan dengan Ma'had Al-Azhar. Jadi di Ma'had Al-Azhar ini siapa kira-kira yang bisa masuk ke sana? Yaitu adalah yang pertama yang usianya tidak kurang dari 12 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun. Artinya antara 12 sampai ke 30 itu bisa masuk ke dalam jenjang Ma'had Al-Azhar. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak atau pelajar lulusan SD di Indonesia atau SDI atau Madrasah Ibtidaiyah ya. Itu bisa masuk ya. Kemudian SMP, lulusan SMP atau sanawiyah, atau di Indonesia ya, kalau di Indonesia kan SMP itu sanawiyah, madrasah sanawiyah. Atau teman-teman yang memiliki ijazah paket ya. Ada paket A, paket B, paket C, itu bisa masuk insya Allah. Karena selama ini banyak juga anak-anak yang kami berangkatkan jenjang dengan ijazah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teman-teman yang menyelesaikan jenjang yang sudah tamat, ada jenjang SMA atau aliyah di Indonesia. Nah, seyogianya teman-teman harusnya sudah bisa masuk S1 di Al-Azhar, akan tetapi sejak beberapa tahun belakangan bahwa teman-teman yang sudah lulus aliyah itu tidak bisa langsung masuk serta-merta masuk ke Universitas Al-Azhar. Jadi ada beberapa alternatif ya, beberapa jalur yang biasa kami perkenalkan, berbeda dengan pada zaman sebelumnya. Bahkan pada zaman saya dulu ketika masuk di Al-Azhar, itu ketika lulus, teman-teman yang sudah lulus aliyah itu bisa langsung melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar tanpa tes, tanpa harus ikut Daurul Lughah. Nah, akan tetapi untuk menertibkan semua pelajar yang dari Indonesia, maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mewajibkan teman-teman yang sudah lulus aliyah itu apabila ingin melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar, mereka harus mengikuti tes. Karena mungkin terlalu banyak peminat yang ingin masuk ke Universitas Al-Azhar. Oleh sebab itu dibuatkanlah satu kriteria khusus bagi teman-teman oleh pihak Kementerian Agama dalam hal ini, agar memiliki kesiapan yang penuh pada saat nanti masuk ke dalam Universitas Al-Azhar. Jadi sudah dipersiapkan oleh Kementerian Agama untuk mengikuti tes, dan apabila lulus maka dipersilakan untuk mengikuti Daurul Lughah ya, Daurul Lughah di Indonesia. Dalam hal ini memang diadakan seperti itu mungkin untuk lebih memaksimalkan
bekal Ananda ketika masuk ke Universitas Al-Azhar. Nah, yang kedua, jalur yang kedua adalah bagi teman-teman yang sudah lulus aliyah atau SMA, apabila ingin melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar, itu bisa dengan jalur ma'had ini. Ya, jalur ma'had ini yang memang menjadi concern Darul Arifin untuk memberikan memfasilitasi pemberkasan dan keberangkatan Ananda, juga menyediakan asrama dan bimbingan selama berada di Kairo, Mesir, begitu. Jadi ada paling tidak ada 2 jalur ya. Yang pertama, apabila antum lulus aliyah, antum harus masuk ke Kementerian Agama, ikut tes pada tahun-tahun pada bulan-bulan tertentu. Atau yang kedua adalah dengan jalur ma'had ini. Nah, yang berikutnya yang bisa masuk siapa? Yang bisa masuk teman-teman yang sudah mungkin lulus SMA atau ma'had dalam waktu yang cukup lama ya, karena dari pihak Kemenak sendiri mereka memprioritaskan teman-teman yang lulusannya tahun pertama atau tahun kedua gitu, ataupun tahun ketiga dan seterusnya. Apabila antum sudah lulus dalam waktu yang cukup lama ijazahnya, maka tidak bisa masuk melalui melalui jalur Kemenak, kan, tapi harus masuk melalui jalur ma'had ini. Dan alhamdulillah Al-Azhar sampai saat ini masih memberikan kemudahan bagi antum semua apabila ingin melanjutkan S1 melalui jenjang atau melalui jalur ma'had ini. Nah, kenapa teman-teman yang sudah lulus aliyah, sudah lulus SMA, itu banyak juga yang mendaftar pada jenjang ma'had? Ma'had ini secara formal adalah setara dengan SMP dan SMA. Jadi apabila antum lulusan SD, itu bisa melanjutkan SMP-nya di sana. Antum lulusan SMP juga bisa melanjutkan di ma'had ini. Dan antum yang sudah lulus SMA pun bisa masuk ke jenjang ini. Kenapa demikian? Karena pada jenjang ma'had ada satu program yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mempercepat studi belajar di Ma'had Al-Azhar, yaitu dengan cara akselerasi ya, atau yang bisa disebut musabaqah ya. Musabaqah itu diberikan secara rutin oleh pihak ma'had agar antum bisa menyelesaikan jenjang ma'had ini dalam waktu yang sangat cepat ya. Kalau di Indonesia jenjang SMP dan SMA itu sudah tertakar ya. SMP selalu 3 tahun, SMA selalu 3 tahun. Akan tetapi pada saat antum berada di Ma'had Al-Azhar, SMP dan SMA itu tidak mesti 3 tahun 3 tahun, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Apabila antum mengikuti akselerasi, maka antum bisa mengikuti program percepatan itu yang pada tahun berikutnya antum bisa melanjutkan masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa tes. Nah, itulah yang membuat teman-teman yang sudah lulus ma'had ini, yang sudah lulus SMA atau aliyah itu bisa melanjutkan ke mengambil program ma'had ini. Yang berikutnya adalah kita membahas topik pertemuan pada kali ini, yaitu mengenai placement test. Kalau kemarin kita membahas pada Sabtu kemarin, kita membahas tahap demi tahap proses pendaftaran, pemberkasan, sampai Ananda diterima di ma'had dan mengikuti placement test. Nah, yang sekarang adalah pembahasan mengenai placement test itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya placement test? Apakah ketika Ananda sudah berangkat ke Kairo, kemudian ikut placement test ini, ada kemungkinan tidak lulus dan harus kembali ke Indonesia? Jawabannya adalah tidak. Placement test itu adalah satu upaya Al-Azhar, upaya Ma'had Al-Azhar untuk mengetahui kemampuan bahasa Arab masing-masing calon siswa. Jadi yang dituju oleh pihak Ma'had Al-Azhar adalah kemampuan bahasa Arab antum semua, agar nanti pada saat penempatan kelas antum tidak memiliki kesulitan dalam menerima materi-materi pelajaran selama berada di dalam kelas. Karena pastinya kalau kita kuliah atau kita sekolah di Al-Azhar, itu bahasa pengantar dari penyampaian materi dalam
materi apapun ya, apakah materi itu materi syariah ataupun materi Arabiyah atau materi ulum, materi sains, itu semua dijelaskan dalam bahasa Arab. Maka menjadi kepentingan Al-Azhar untuk mengetahui kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Jangan sampai ketika antum ditempatkan di level tertinggi, ternyata kemampuan bahasa Arab antum tidak memadai atau tidak mencukupi untuk mengikuti pelajaran selama di dalam kelas. Nah, itu adalah prinsip atau tujuan utama dari diadakannya placement test. Jadi, apakah dalam placement test orang dapat gagal untuk masuk ke ma'had? Jawabannya tidak. Ya, jadi placement test itu untuk mengukur kemampuan bahasa Arab. Nah, placement test ini kapan diadakan? Placement test ini diadakan biasanya dalam 1 tahun itu 6 kali ya, 6 kali placement test. Seperti yang nanti ya, santri-santri Darul Arifin yang sudah berada di Kairo kemarin, yang sudah menyelesaikan proses pemberkasan lanjutan di Kairo, itu akan mengikuti placement testnya nanti pada tanggal 8 ya, 7 atau 8 Januari, artinya pekan depan mereka akan mengikuti placement test. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita mendaftar sekolah itu selalu ada namanya tahun ajaran baru. Kalau antum mendaftar misalnya di bulan Desember, itu tidak mungkin diterima ya, tidak mungkin diterima. Yang pastinya antum akan dianjurkan untuk menunggu tahun ajaran baru berikutnya, biasanya di bulan Juli atau Juni ya, seperti itu. Tapi kalau di Ma'had Al-Azhar, itu kapanpun antum mendaftar, itu insya Allah diterima oleh pihak Ma'had Al-Azhar. Dan setiap keberangkatan, itu per 2 bulan sekali biasanya diadakan placement test. Nah, di placement test itu akan diperbolehkan untuk kalian mengikuti pada saat antum sudah menyelesaikan proses pemberkasan secara komplit di Kairo, Mesir. Jadi pemberkasan seperti yang kemarin Sabtu kami jelaskan, bahwa pemberkasan itu ada yang di Indonesia, yang kedua ada yang di Kairo, Mesir. Dan ketika di Indonesia antum sudah menyelesaikan semua proses pemberkasan, visanya sudah keluar, rekomendasi Kemenak sudah keluar, tiket sudah ada, maka itu artinya antum bisa terbang ke Kairo. Adapun nanti di Kairo, antum akan mengikuti tahapan berikutnya, yaitu pemberkasan lanjutan untuk masuk ke Ma'had Al-Azhar. Dan setelah rapi semua penyelesaian berkas, antum akan diikut sertakan dalam placement test. Jadi setelah diterima, maka antum akan diperbolehkan ikut placement test. Dan disitulah Ma'had Al-Azhar akan melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing. Jadi model penempatan kelas di Ma'had Al-Azhar itu bukan berdasarkan ijazah yang kalian bawa dari Indonesia atau dari negara masing-masing. Jadi semua negara, semua pelajar yang berasal dari semua negara di dunia ini, ketika mendaftar di Ma'had Al-Azhar, mereka akan diperlakukan sama. Tidak dilihat dari ijazah, apakah ijazah SD yang kalian bawa, apakah ijazah SMP yang kalian bawa, apakah ijazah SMA yang kalian bawa. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur penempatan kelas antum atau lama atau tidaknya antum berada di Ma'had Al-Azhar, itu pertama akan dilihat dari hasil placement test. Nah, placement test itu apa? Placement test itu adalah ujian penempatan kelas, gampang ya, ujian penempatan kelas. Nah, kemudian apa kira-kira yang diuji di sana? Jadi sebelum kita memasuki tahapan apa saja yang perlu dipersiapkan, antum harus pahami betul bahwa placement test tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan bahasa Arab masing-masing. Jadi pada saat placement test itu tidak diuji mengenai substansinya. Misalnya antum akan diuji masalah Al-Qur'annya, masalah fikih, masalah hadis, itu tidak. Jadi tidak ada ujian seperti itu. Yang diuji adalah kemampuan bahasa Arab. Nah, kemampuan bahasa Arab ini biasanya metode pengujiannya yang pertama adalah dengan menjawab soal-soal secara tertulis. Yang kedua adalah menjawab soal-soal secara
istima ya, listening. Yang ketiga adalah membuat satu paragraf atau cerita atau yang imla atau bikin nusus gitu ya, kalimat-kalimat. Dan yang terakhir adalah syafawi. Jadi di sana ada dua tuh, ada tahriri tadi seperti yang beberapa tadi yang saya sebutkan. Yang keduanya adalah syafawi. Syafawi itu lisan atau interview ya, interview dalam bahasa Arab. Nah, soal-soalnya apa sih yang diuji selama placement test itu? Yang placement test itu adalah 1 hari ya, diselenggarakan hanya 1 hari, bukan beberapa hari. Jadi misalnya yang untuk anak-anak baru yang kemarin terbang ke Kairo, itu mereka akan mengikuti placement test pekan depan. Jadi tanggal 8 Januari itu saya sudah dapatkan jadwalnya dari Al-Azhar. Kemudian saya sudah sounding ke teman-teman yang di asrama untuk mereka bersiap gitu, karena memang kemarin sudah ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh Darul Arifin, termasuk ada namanya simulasi placement test gitu. Jadi kami mengadakan semacam itu untuk melihat kemampuan masing-masing siswa. Seandainya placement test diadakan hari ini, seperti apa mereka mendapatkan nilainya begitu. Dan jadi yang pertama adalah tahriri tadi, secara tulisan. Yang kedua adalah syafawi, lisan. Yang tulisan ini itu bisa dalam bentuk, ada beberapa soal ya. Biasanya tuh ada sekitar 50-an soal tuh. Dalam 1 hari itu ada 50-an soal. Nah, 50 soal itu yang pertama biasanya dalam bentuk pilihan ganda seperti kita ya. A, B, C, D ya. Alif, ba, jim, dal gitu ya. A, B, C, D. Jadi ada soal, kemudian ada jawaban pilihan. Itu gampang tuh. Ya, tapi harus benar. Jadi kalau tidak benar nanti dapat level atau dapat nilai yang rendah. Gitu. Nah, itu juga seputar bahasa Arab ya. Kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Nah, yang kedua adalah biasanya berupa imla ya. Imla atau juga biasanya juga dalam bentuk audio. Jadi ada satu cerita nanti dalam satu kelas di setel itu audio. Di audio itu ada pembicaraan bahasa Arab. Kemudian nanti di ujungnya ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu ditulis dalam sebuah tulisan di dalam lembar jawaban. Begitu. Nah, itu yang berikutnya adalah biasanya kita membuat satu cerita yang dalam bahasa Arab. Nah, cerita itu misalnya seperti ceritakan tentang negara kamu misalnya begitu ya. Nah, itu kita ceritakan. Nah, itu yang adalah tahririnya. Jadi secara tulisan. Adapun yang lisan itu biasanya lebih ke arah ta'aruf ya, atau perkenalan. Jadi dosennya ketika mengetes ya, itu dipanggil satu-satu, kemudian diajak bicara. Jadi yang dipertanyakan, yang ditanya juga bukan hal-hal yang sifatnya substansi, misalnya rukun iman ada berapa, enggak seperti itu. Kemudian atau rukun sholat atau apapun enggak ya, fikih masalah hadis enggak. Akan tetapi adalah tujuan dari dosen ini untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing. Kalau diajak bicara itu lancar, maka berarti nilainya bagus. Kalau diajak bicara itu bahkan tidak bisa memahami pertanyaan, itu berarti kemampuan bahasa Arabnya rendah. Gitu. Jadi untuk melihat seperti itu, maka diajak ngobrol tuh. Diajak ngobrol, nama ente siapa, kemudian asalnya dari mana, Indonesianya di mana. Kemudian bahkan ada yang ditanya makanan kesukaan kamu apa, kemudian nama orang tua kamu siapa, kerjanya apa, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya ta'aruf saja. Adapun yang selebihnya biasanya ditanyakan kaidah-kaidah dasar. Misalnya contoh dari kaidah-kaidah dasar itu lebih ke arah nahu sorof ya, nahu sorof. Jadi ilmu nahu dasar. Seperti misalnya memperkenalkan isim atau fiil atau huruf gitu ya, atau komponen-komponen dalam satu kalimat.
atau diubah antara dari fiil madhi menjadi fiil mudhari misalnya, atau fiil mudhari menjadi fiil amr dan seperti itu. Itu yang biasanya keluar dalam placement test tadi. Dan untuk teman-teman yang sudah berada di Kairo, mungkin ada yang ikut di sini, itu insya Allah sudah bisa memahami, karena memang bimbingan yang diajarkan di Kairo di Asrama Darul Arifin itu lebih spesifik ya, lebih rinci dibanding yang tadi saya jelaskan. Jadi secara global bahwa placement test itu diadakan untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Agar apa? Agar nanti ketika kelas yang akan ditempati oleh kalian itu tidak menjadi beban khususnya dalam menerima pelajaran-pelajaran yang atau materi pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Arab. Jadi kemampuan bahasa Arab antum sudah di A misalnya, maka antum ditaruh di kelas A. Kemampuan bahasa Arab udah di level 3 misalnya, maka antum ditaruh di level 3 dan seterusnya begitu. Nah, tujuan akhir dari placement test itu adalah apabila antum sudah terlihat kemampuan bahasa Arabnya mencukupi menurut Al-Azhar, maka antum tidak perlu masuk kelas bahasa atau yang dikenal dengan dirosah khosoh. Gitu. Antum akan diikutsertakan untuk ikut akselerasi atau percepatan atau musabakoh. Gitu. Nah, namun apabila antum pada saat menjawab itu memiliki banyak kendala, khususnya dalam yang berkaitan dengan kemampuan bahasa Arab tadi, dan Al-Azhar akan melihat itu sebagai satu keperluan yang antum harus ikuti adalah masuk ke dalam kelas bahasa dulu beberapa bulan. Atau yang kelas bahasa ini dikenal dengan sebutan dirosah khosoh. Apakah itu berbayar? Tidak. Jadi dirosah khosoh pun adalah satu kelas, satu program yang dimiliki oleh Al-Azhar bagi teman-teman yang memiliki bekal kemampuan bahasa Arab yang tidak mencukupi, maka akan masuk ke dalam kelas bahasa atau dikenal dengan sebutan dirosah khosoh. Nah, dari semua itu, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi placement test? Adalah yang pertama, antum harus mengasah atau memperdalam kemampuan bahasa Arab. Baik itu dari sisi teori ataupun dari sisi praktek. Gitu. Teorinya itu lebih ke arah tulisan, ya tulisan antum harus diperbaiki. Jangan sampai tulisannya seperti tulisan dokter misalnya yang sulit dibaca misalnya ya, oleh pasiennya. Jadi tulisannya harus jelas, harus bagus, kemudian daya memahami pun harus lebih maksimal. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki keinginan melangkah ke Al-Azhar, dari saat ini sudah mulai harus membekali diri dengan latihan-latihan bahasa Arab, baik itu melalui kursus, melalui mandiri ya. Kalau mandiri mungkin zaman sekarang kan banyak tuh di handphone itu ada mungkin radio-radio yang bisa di-download, radio bahasa Arab mungkin. Nah, dicari berita-berita bahasa Arab kemudian didengarkan. Atau lihat di YouTube, bisa tuh. Zaman sekarang sudah sangat mudah ya untuk mendapati itu, untuk mengasah kemampuan bahasa Arab antum. Agar apa? Agar nanti pada saat placement test antum akan mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Nah, yang kedua, selain memperdalam, yang kedua adalah memperkaya mufrodat atau kosakata dalam bahasa Arab. Ini sangat penting. Saat kita belajar bahasa apapun, entah bahasa Inggris, entah bahasa Jepang, entah bahasa Perancis, itu kita akan dituntut untuk memiliki kekayaan bahasa, kekayaan kosakata gitu. Kita tahu artinya gelas apa, kita tahu artinya berjalan apa, kita tahu artinya makan itu apa, kita tahu artinya nasi, roti itu apa gitu. Nah, itu kita perlu perkaya itu. Bagaimana caranya? Ya pastinya kita harus mendisiplinkan diri kita dulu. Walaupun misalnya kita tidak mengikuti
kursus misalnya, kita belajar dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa memperkaya kosakata dengan misalnya setiap hari kita azam, kita punya niat yang kuat, dalam satu hari saya harus nambah paling tidak 10 kosakata baru misalnya gitu, dan itu harus dihafal betul. Jadi 10 kosakata, 10 kosakata. Kalau kalian berangkat misalnya bulan depan, misalnya 30 hari kali 10 kan sudah 300 kata kalian sudah punya. Atau mungkin kalian yang baru mendaftar untuk berangkat di bulan Mei atau berangkat bulan Agustus, makin banyak kalian punya kesempatan, kalian harus gunakan itu dengan baik gitu ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kalian harus membiasakan diri untuk mendengar dalam bahasa Arab. Nah, pendengaran ini sama seperti saat kebayangkan ketika antum masih menjadi seorang bayi, bayi baru lahir, kemudian antum mendengar bagaimana orang tua, bagaimana bapak dan ibu kalian berbicara, itu kalian coba menyimak dalam melalui telinga, dan walaupun tidak dipahami betul, tapi paling tidak kalian sudah terbiasa dengan apa yang mereka ucapkan. Dan pada saatnya nanti, ketika antum sudah memiliki kemampuan yang mencukupi, kalian akan sudah terbiasa menangkap pembicaraan orang Arab gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang ini bicara apa ya, terlalu cepat gitu. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Kalian harus membiasakan diri untuk mendengar dalam bahasa Arab ya. Nah yang berikutnya pasti adalah doa ya, doa, baik doa dari orang tua, doa dari keluarga, doa dari orang-orang yang menyayangi kalian, juga doa dari kalian itu sendiri. Kalian harus berdoa itu dalam hal sholatnya harus rapi, kemudian puasanya harus rapi, baik puasa sunnah ataupun sholat sunnahnya, dan tetap istiqomah ya, tetap istiqomah, tetap disiplin, bahwa apa yang kalian cita-citakan ke Al-Azhar adalah sesuatu yang sangat besar, dan yang kebesarannya itulah yang membuat perjuangan atau pengorbanan kalian harus lebih dari orang-orang lain. Nah, saya kira seperti itu teman-teman sekalian, bahwa materi kita mengenai placement test adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan kita dalam tes itu, agar nanti pada saatnya ketika hasilnya sudah terbit, sudah keluar, kalian akan mendapatkan kelas yang sangat baik ya, sehingga itu akan menentukan apakah kalian bisa lebih cepat menyelesaikan jenjang ma'had ataukah lebih lambat begitu. Nah, saya kira seperti itu mukadimahnya mengenai teori penjelasan mengenai placement test, apa yang harus dipersiapkan tadi. Bagi teman-teman silakan yang ingin bertanya bisa digunakan ruang chat atau dibuka mikrofonnya untuk bertanya langsung, karena memang sampai saat ini banyak sekali WhatsApp yang masuk ke saya untuk bertanya ya. Nah, maka Darul Arifin konsisten untuk mengadakan Zoom semacam ini agar kalian memiliki kesempatan yang baik untuk bertanya langsung gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini sudah ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau tidak lolos placement test? Tadi sudah dijawab ya, bahwa placement test itu bukan untuk tes masuk ya. Jadi tidak ada yang tidak lolos, semuanya lulus. Cuma penempatan kelasnya kelas berapa. Pendaftarannya lewat jalur apa saja Ustadz? Pendaftarannya lewat Darul Arifin ya, jalurnya jalur ma'had. Untuk yang visanya keluar perkiraan berangkat kapan Bu ya? Januari insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Januari. Untuk placement test setelah Januari kapan lagi? Biasanya 2 bulan. 2 bulan setelah proses atau setelah kedatangan, biasanya seperti itu. Atau biasanya placement test itu diadakan 2 pekan setelah proses pemberkasan selesai di Kairo. Jadi misalnya antum datang bulan Januari, maka setelah selesai proses pemberkasan di Kairo, setelah penyerahan berkas di kantor Al-Azhar, maka biasanya 2 pekan setelah itu baru diadakan placement test. Silakan Pak, kalau ingin bertanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ya, silakan Pak. Ini ada pertanyaan lagi untuk placement test setiap Januari kapan ya? Tadi udah ya, placement test ini apakah sama dengan ujian Qobul? Bukan. Ujian Qobul itu namanya akselerasi nanti. Ujian Qobul itu ada dua. Ujian Qobul itu I'dadi dan ujian Qobul untuk Sanawi. Beda ya. Kalau placement test itu untuk kemampuan bahasa Arab. Silakan Pak. Ustadz di Asrama Darul Arifin dibimbing dulu sebelum tes. Ya, insya Allah ada bimbingannya nanti di Asrama Darul Arifin di Kairo. Paling lama kita di Ma'had Al-Azhar berapa tahun? Nah, kalau paling lama sih. Kalau paling lama sih tergantung selera ya. Paling lama itu tidak perlu ditanya ya, tergantung selera. Jadi kalau Al-Azhar itu memberikan kesempatan kepada setiap siswa maksimal 3 kali nggak naik dalam satu kelas. Nah itu jangan sampai ya. Artinya misalnya kalau tahun ini kalian nggak naik, ya tahun depan kalian nggak naik, tahun depannya lagi, begitu nggak naik DO gitu. Jadi kalau misalnya berapa tahun ya tergantung juga gitu ya. Tapi kalau normalnya adalah 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Akan tetapi kalau antum ikut akselerasi, insya Allah paling cepat 1 tahun bisa selesai. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kalau ijazah dari pondok modern gimana itu, Pak? Ijazah Saya dari pondok modern apa? Darul Quran Al Jannah. Jadi kalau dari Al-Azhar itu hanya melihat apakah ijazah antum muadalah atau tidak. Ya, apabila antum tidak muadalah, kalau muadalah bisa langsung mendaftar di Ma'had di S1-nya kalau ingin mendaftar langsung, tapi bukan melalui kami. Karena yang kami berangkatkan adalah jenjang Ma'had ini, jalur Ma'had. Jadi masuknya itu kemana itu, Pak? Biasanya ke Kemenak boleh langsung bertanya langsung ke Kemenak. Bagi yang teman-teman yang sudah ya yang memiliki ijazah muadalah ya yang diakui oleh oleh Al-Azhar itu bisa langsung ke Kemenak. Nanti dapat informasinya di sana. Tapi ada juga teman-teman kayak seperti tahun lalu ada beberapa teman yang ijazahnya muadalah saat itu, akan tetapi karena ingin memperdalam bahasa Arab di Ma'had Al-Azhar, mereka sengaja masuk ke Ma'had ini agar nanti pada saat mengikuti jenjang S1 di Universitas Al-Azhar itu tidak memiliki kesulitan dalam bahasa Arab. Gitu. Karena bisa jadi nanti ketika teman-teman ada yang langsung S1 gitu ya, dengan ikut tes di Kemenak, kemudian masuk S1 itu akan menemui banyak kendala khususnya dalam kemampuan bahasa Arab tadi. Kecuali antum memiliki kemampuan yang mencukupi. Ada lagi? Kalau untuk beasiswa bagaimana Ustadz? Kalau jenjang Ma'had tidak ada beasiswa ya. Beasiswa itu sebenarnya di Ma'had Al-Azhar itu sekolahnya pun gratis ya, tidak berbayar. Buku-buku pelajaran dibagikan gratis. Tidak ada bayaran. Hanya memang Ma'had Al-Azhar tidak menanggung biaya keberangkatan dari negara masing-masing dan tidak menanggung biaya hidup selama di Kairo. Oleh sebab itu, di Darul Arifin kita kolektif untuk proses keberangkatannya, proses pemberkasannya, kemudian ada penempatan asrama di Kairo, Mesir. Ustadz, kalau visa sudah keluar berapa lama lagi menunggu keberangkatan? Karena kan placement test di Januari. Ya, untuk yang sudah berangkat, untuk yang sudah keluar visa, kita dalam proses untuk pengajuan tiketnya ya. Setelah tiket keluar baru kita berangkatkan ke Kairo. Kalau placement test itu 6 kali dalam setahun insya Allah. Jadi setiap 2 bulan ada placement test. Ustadz, kalau visa sudah keluar ya tadi ya. Ustadz, apa saja persyaratan untuk mengikuti program akselerasi? Dan waktu program akselerasinya berapa tahun? Kalau persyaratan untuk mengikutinya itu biasanya adalah kemampuan
hafalan Quran, paling tidak 3 juz. Itu untuk akselerasi. Jadi antum apabila setelah placement test hasilnya maksimal, antum akan diikutkan untuk imtihan qabul atau akselerasi tadi. Nah, syaratnya adalah 3 juz ya. 3 juz itu minimal. Nah, kemudian juga kemampuan dalam menjawab soal-soal. Silakan Ibu. Pak, tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Placement test itu setiap 2 bulan sekali. Terus tadi untuk akselerasi minimal 3 juz. Ya. Iya, betul. Per placement test atau seperti apa itu penjelasannya, Pak Buya? Placement test dengan akselerasi beda ya, Bu. Kalau placement test tidak ada Placement test untuk penempatan. Untuk mengetahui kemampuan bahasa Arab. Kalau misalnya placement testnya bagus, akan masuk kelas bahasa, tidak bisa ikut akselerasi. Tapi kalau placement testnya itu bagus, maka akan diikutkan akselerasi atau imtihan qabul. Imtihan qabul itu biasanya dalam 1 tahun ada 3 kali. Biasanya ada 3 kali. Ya. Nah, pada saat ikut akselerasi atau imtihan qabul itu, maka diwajibkan untuk memiliki hafalan Quran paling tidak 3 juz. Gitu ya. Ya. Ada lagi, Bu? Ya. Ada pertanyaan lagi, apa saja persyaratan untuk mengikuti program akselerasi tadi ya? Kemudian untuk SMA-nya, untuk SMA ada nggak, Bu ya? Itu tadi SMA ya. Semua ma'had ini untuk SMP, SMA bisa boleh ikut. Ujian Kemenak 2023, boleh tanya langsung ke Kemenaknya ya. Assalamualaikum Ustadz, selama pemberkasan dari mulai kedatangan, apakah ada kegiatan untuk persiapan placement test? Ada. Jadi pemberkasan yang lebih, bimbingan placement test itu lebih rinci atau lebih detail akan diberikan pada saat sudah berada di Kairo, karena bimbingannya lebih spesifik ke persiapan placement test tadi. Adapun nanti di Indonesia biasanya dalam bentuk Zoom ya. Zoom ada beberapa kali pertemuan untuk persiapan placement test. Itu biasanya sebulan 2 bulan sebelum keberangkatan seperti yang kemarin-kemarin. Untuk kuliah bisa ambil jurusan apa? Kalau untuk kuliahnya jurusannya ada yang agama, ada yang umum ya. Nanti bisa dilihat di link website Darul Arifin di bagian informasi. Di situ ada tulisannya setelah lulus ma'had bisa melanjutkan kuliah di jurusan apa saja, itu ada di sana, insya Allah. Kalau kita mau lulus 1 tahun di Ma'had Al-Azhar, kita harus di kelas berapa? Ya, kalau ingin lulus 1 tahun selesai di Ma'had, yang pertama antum harus menyelesaikan placement test dengan baik. Ya, jangan masuk kelas bahasa. Artinya kemampuan bahasa Arab antum sudah harus dipersiapkan sejak dini. Yang kedua, antum akan mengikuti akselerasi. Pada saat akselerasi, antum nilainya pun harus bagus. Ya. Akselerasi itu nanti ada 2, untuk i'dadi, untuk SMP, dan untuk sanawi, untuk SMA. Nah, dua-duanya ini harus bagus. Nah, kalau dua-duanya bagus, antum bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Ada nggak yang 1 tahun banyak? Gitu ya. Bahkan sebelum peraturan-peraturan kemarin, bahkan yang paling cepat itu... Apa, Pak? Tolong diulang, Pak. Yang 2 tadi. Ya, akselerasi itu ada 2. Yang satu untuk i'dadi SMP, satu lagi untuk sanawi SMA. Atau imtihan qabul yang biasa kita kenal. Nah, kalau dua-duanya bagus, maka antum bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu cepat. Maka bagi teman-teman yang mendaftar di ma'had ini, yang sudah lulus SMA atau lulus aliyah, itu harus memiliki target yang sangat bagus ya. Artinya bagaimana caranya antum bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu yang singkat agar tahun berikutnya bisa melanjutkan S1 ke Universitas Al-Azhar. Dan satu kelebihan yang dimiliki bagi kalian yang memiliki ijazah ma'had adalah ketika antum melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar, itu sudah tidak ada tes lagi. Jadi sudah langsung diterima. Kenapa? Karena Al-Azhar sudah memiliki ukuran bagaimana antum sudah bisa menyelesaikan jenjang ma'had dengan sangat bagus tadi.
Mohon maaf Ustaz, saya telat masuk. Mohon izin diulang bagian persiapan di Indonesia. Persiapan di Indonesia nanti ada bimbingan ya, ada bimbingannya. Nanti boleh nanti yang biasanya kita akan share rekaman ini di YouTube ya. Bagi yang telat tadi atau yang tidak bisa mengikuti bisa melihat di YouTube-nya Darul Arifin. Assalamualaikum Buya, untuk kebaikan kelas apakah seperti di Indonesia atau beda ya? Kebaikan apa kebaikan maksudnya? Pembagian kelas itu sama ya, saya kira ya. Satu kelas itu ada sekitar 20 sampai 25 ya, 20 sampai 30 lah maksimal. 30 siswa dan itu dari berbagai negara, bukan hanya dari Indonesia. Jadi di Ma'had nanti satu kelasnya rata-rata seperti itu. Maka nanti ada kelas 1, kalau kita ada kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C dan seterusnya. Gitu. Nah, pembagiannya seperti itu. Oh, kenaikan kelas ya. Kenaikan kelas apakah tidak seperti di Indonesia. Kenaikan kelas di Ma'had Al-Azhar itu ada beberapa perbedaan, terutama dalam akselerasi tadi. Jadi akselerasi itu bisa di saat placement test selesai. Yang kedua, akselerasi akan kalian temui pada saat kalian sudah berada di kelas 2. Apakah itu di kelas 2 SMP ataupun di kelas 2 SMA. Itu ada akselerasi untuk lompat kelas ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus secara runtun ya. Misalnya antum kelas 2 harus masuk kelas 3, tidak mesti. Antum bisa langsung ke SMA-nya dan seterusnya. Untuk Al-Azhar, apa hanya diperdalam ilmu Al-Quran? Apa yang lain juga? Di Ma'had Al-Azhar ada umumnya ya. Ada mata pelajaran umum. Bahkan kalau pada saat di SMP itu ada matematikanya juga tuh. Matematika, fisika, biologi itu ada. Gitu. Ya hampir sama mungkin pengetahuannya dengan di Indonesia, cuma bedanya materi pelajarannya dalam bahasa Arab. Gitu. Akan tetapi di Ma'had ini memang umumnya tidak banyak. Tidak sebanyak materi agamanya. Buya maaf nih kalau Kemenak itu aplikasi, saya kurang paham tuh untuk aplikasinya. Boleh cari di website ya, sekarang banyak sekali ya model gimana cara kita mencari informasi di Google. Setelah placement test untuk menentukan masuk ke Sa'i-Dadi atau Sanawi. Dari mana nanti penilaiannya Buya? Apakah ada proses tersendiri atau terjadwal dari Al-Azhar? Setelah placement test, apabila antum sudah menyelesaikan atau mendapatkan nilai yang bagus pada saat placement test, artinya tidak perlu masuk ke kelas bahasa, biasanya akan ada diikutsertakan imtihan qabul ya, atau akselerasi. Imtihan qabul itu ada 2. Yang pertama untuk i'dadi, yang kedua untuk sanawi. Sebelum antum ikut imtihan qabul sanawi, antum akan masuk ke i'dadi dulu. Di i'dadi ini imtihan qabulnya atau akselerasinya kalian harus bagus juga. Nah, setelah bagus nanti baru antum bisa mengikuti imtihan qabul untuk sanawi. Akan tetapi kalau nilainya tidak mencukupi, maka antum harus masuk ke kelas i'dadi, apakah di kelas 1, 2 ataupun kelas 3. Apabila antum masuk ke kelas 2 kemudian ikut ujian di kelas 2 tadi, maka ketika nilainya bagus, antum bisa ikut akselerasi lompat ke sanawi. Jadi nggak mesti harus ke kelas 3. Jadi seperti itu. Kalau belum bisa bahasa Arab gimana Ustadz? Ya, ada penyaluran untuk kelas bahasa tadi ya. Apabila ikut placement test kemudian hasilnya tidak mencukupi, maka antum akan diikutsertakan dalam kelas bahasa milik Al-Azhar juga itu. Dan memang di Darul Arifin sendiri akan ada bimbelnya, bimbingan bahasa Arab khusus untuk mengikuti placement test tadi. Berarti walaupun kita sudah lulus SMA di Indonesia, setelah masuk Ma'had ulang, ya tidak mesti ya. Kalau ulang itu artinya antum belajar 1+1 sama dengan 2 gitu sama. Begitu di Ma'had seperti itu. Nah ternyata di Ma'had itu tidak seperti itu, lebih dalam lagi. Ya, bisa dipastikan bahwa apa yang antum pelajari di Ma'had itu memiliki kualitas yang sangat baik ya. Karena apa? Karena memang keberadaan Ma'had ini selain dia adalah sekolah formal,
akan tetapi lebih ke arah kelas persiapan untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Oleh sebab itu, Al-Azhar akan menerima secara prioritas dengan prioritas apabila antum mendaftar S1-nya dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar, karena sudah terukur kualitas antum seperti apa. Begitu. Jadi kalau dibilang mengulang, saya kira tidak juga. Karena kalau mengulang artinya kalau SMP antum harus 3 tahun, SMA harus 3 tahun. Tapi di Al-Azhar tidak, di Ma'had Al-Azhar tidak seperti itu. Jadi akan banyak yang antum baru temukan ketika antum sudah masuk berada di Ma'had Al-Azhar. Biasanya kita yang dari Indonesia berapa tahun di Ma'had? Kalau biasanya sih tergantung masing-masing ya. Paling cepat 1 tahun. Ya. Paling cepat 1 tahun, kalau normalnya ya SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Yang 2 tahun juga ada. Yang 2 tahun banyak. Yang 1 tahun ada. Kalau mau ikut akselerasi ada tesnya dulu, Ustaz. Iya, akselerasi itu tes maksudnya. Jadi bukan program dia, bentuknya tes. Jadi langsung tes akselerasi. Ketika nilai antum mencukupi, maka antum diikutkan dalam tes akselerasi. Jadi itu tesnya seperti itu. Izin bertanya, untuk pendaftaran Ma'had jenjang SMA dibuka mulai kapan? Sudah dibuka ya? Sudah dibuka, bahkan untuk keberangkatan bulan Mei sudah tutup sekarang. Jadi silakan mendaftar, masih dibuka untuk keberangkatan Agustus, September, dan Oktober. Yang September juga kelihatannya sudah hampir penuh. Jadi silakan mendaftar untuk keberangkatan bulan Oktober. Nanti bisa menghubungi di WhatsApp saya, biar saya kirimkan link pendaftarannya di 0812 8110 1515. 0812 8110 1515. Kalau kita masuk Ma'had ke jurusan sains, apakah ada tes yang berbeda, Ustadz? Sama ya, tapi sains itu akan didapat ketika antum sudah masuk kelas sanawi, kelas SMA, gitu ya. Perbedaannya adalah ketika antum masuk sains itu biasanya tidak ada akselerasi di sana. Jadi antum harus mengikuti SMA 1, 2, 3. Gitu. Banyak nggak yang lulus 1 tahun? Ya banyak juga ya. Karena siswa-siswi Al-Azhar, Ma'had Al-Azhar itu banyak sekali. Ada puluhan ribu. Jadi banyak juga. Apakah sama ijazah Ma'had Al-Azhar sama SMA di Indonesia? Kalau dari sisi levelnya sama ya, sama-sama. Kalau di sini namanya aliyah, di sana namanya sanawi. Tapi dua-duanya sama. Apabila antum lulus Ma'had, antum ingin melanjutkan S1 di Indonesia misalnya, itu bisa. Atau melanjutkan S1-nya di Prancis, melanjutkan di Inggris, tidak mesti harus ke Universitas Al-Azhar, itu bisa. Tinggal diterjemahkan ke bahasa masing-masing. Mana ya, Ustadz, yang keberangkatan bulan Agustus sudah ada berapa orang? Berapa orang? Saya tidak hitung ya. Kalau mau daftar silakan mendaftar. Tapi biasanya Agustus ini sekarang karena Mei sudah tutup, semua beralih ke Agustus, keberangkatan Agustus. Jadi kalau apabila Agustus sudah penuh, maka akan dilimpahkan ke keberangkatannya di bulan berikutnya. Karena tinggal bulan Agustus, September, dan Oktober saja. Berapa kalau mau lulus 1 tahun harus kelas 3 SMA? Berarti tidak mesti ya. Keberadaan antum di kelas di Indonesia itu tidak sama, bukan menjadi tolak ukur ketika antum masuk ke Ma'had. Ma'had Al-Azhar itu akan melihat kemampuan masing-masing siswa, bukan melihat ijazah yang antum bawa. Ijazah hanyalah sebuah kertas kalau orang bilang, tapi kemampuan ada di diri masing-masing dan di otak masing-masingnya. Jadi bagaimana caranya antum bisa menyelesaikan jenjang Ma'had dalam waktu yang sangat singkat, yaitu adalah dengan fokus dan semangat dari yang keluar dari diri masing-masing, kedisiplinan, kemudian mengasah kemampuan lebih maksimal. Jadi tidak tergantung pada kertas yang kita bawa dari Indonesia, bukan seperti itu. Apa bedanya dengan jurusan agama, Ustadz? Jurusan agama apa ya? Agama dengan apa nih perbedaannya? Kalau dengan sains ya beda. Agama dengan umum beda ya. Di Indonesia pun antum bisa mencerna ya bagaimana perbedaan antara jurusan agama dengan jurusan umum. Hanya memang kalau di Al-Azhar itu jurusan agama pastinya lebih banyak materi pelajaran agama. Dan di jurusan umum itu walaupun tidak 50% tapi lebih banyak jurusan umum daripada ilmu sainsnya pada saat antum mengambil mata atau jurusan agama.
Apa Darul Arifin lancar berangkat? Kemarin dengar kok banyak yang tertunda. Dengar dari siapa ya Bu ya? Kalau semua dokumen yang lengkap, visa yang lengkap, visa yang sudah dikeluarkan oleh kedutaan, alhamdulillah semua keberangkatan lancar, gitu. Yang tidak lancar adalah orang-orang yang visanya belum keluar, gitu. Semua seperti itu. Terlihat di kedutaan sampai saat ini masih banyak yang ngantri, belum visa keluar, visanya belum ada yang keluar. Banyak sekali mediator lain yang visanya sampai saat ini masih belum ada kejelasan kapannya. Dan alhamdulillah saat ini Darul Arifin hampir semuanya sudah keluar ya, kecuali beberapa orang, mungkin 3 orang, 4 orang itu yang belum keluar. Selebihnya sudah keluar semua. Dan insya Allah kita akan berangkatkan di Januari besok. Jadi sudah lebih dari setengahnya kita berangkatkan dan sisanya ini akan berangkat di Januari insya Allah. Bulan Agustus berangkatnya tanggal berapa ya? Kalau nggak salah di akhir ya, biasanya akhir tanggal 20-an insya Allah. Silakan mendaftar. Kalau kita baru umur 15 tahun terus pas tes di Ma'had Al-Azhar lulus kelas 3 SMA, apakah boleh? Boleh sekali. Bahkan saat antum misalnya di sini masih kelas lulusan SD, akan tetapi punya kemampuan bahasa Arab yang bagus, punya semangat yang bagus, punya disiplin yang bagus, ketika ikut placement test nilainya bagus, kemudian ikut akselerasi nilainya bagus, bisa jadi langsung kelas 3 SMA. Itu yang disebut dengan 1 tahun. Jadi cepat atau lambatnya antum menyelesaikan jenjang Ma'had tidak bergantung pada usia dan tidak bergantung pada ijazah yang antum bawa, gitu. Akan tetapi bergantung pada kemampuan masing-masing, pada kemampuan, pada doa orang tua, kemudian pada kedisiplinan masing-masing. Visa apa? Visa pelajar. Iya, visa pelajar Ibu. Yang kalau anak Ibu mendaftar kemana kira-kira itu? Apakah mendaftar ke kami? Kalau ke kami itu visa pelajar semua. Dan saat ini memang untuk yang diperbolehkan berangkat itu dengan visa pelajar. Yang bukan visa pelajar itu ditolak di KBRI. Berapa lama visa keluar? Berapa lama? Semua sudah keluar sekarang. Alhamdulillah visa Darul Arifin sudah keluar semua. Sudah aman. Bulan Agustus berangkatnya tanggal berapa ya tadi ya? Ini udah tadi. 16 tahun bisa masuk Universitas Al-Azhar? Bisa. 15 tahun pun bisa. 15 tahun bisa. 14 tahun juga ada. Jadi terlihat rada aneh ya kalau kita mengukur segalanya dari kacamata Indonesia. Padahal bukan hanya Al-Azhar yang memiliki generasi-generasi muda yang bagus. Kita kenal ada doktor, profesor muda di Eropa gitu ya. Ya, seperti itulah ketika ada satu negara atau ada satu pendidikan yang menerapkan akselerasi tadi, sehingga memberikan kesempatan kepada setiap anak yang memiliki kemampuan, yang memiliki kedisiplinan, yang memiliki semangat yang baik untuk bisa menyelesaikan sekolah dalam waktu yang sangat cepat. Gitu. Jika ikut kelas bahasa, apakah masih ada kesempatan lulus tahun, Ustadz? Kalau kelas bahasanya sudah antum mendapatkan di level 4 atau 5, karena kelas bahasa itu ada 6 ya, seperti yang sudah kita singgung beberapa kali dalam Zoom. Ketika antum placement test, kemudian harus masuk kelas bahasa, entah di kelas bahasa 4 atau 5, itu insya Allah masih terkejar 1 tahun. Gitu. Tapi kalau antum kelas bahasanya jatuh ke level 2 atau bahkan level 1, itu paling tidak 2 tahun antum bisa selesaikan. Gitu. Mana tadi ya? Syarat dokumen yang diurus sendiri apa saja? Syarat dokumen yang diurus sendiri paspor ya. Paspor terus jadi satu, karena dia berupa dokumen pribadi, diurus di daerah masing-masing, sama seperti KTP, seperti KK, itu kan dokumen pribadi. Nanti diurus di masing-masing tempat. Nah, kemudian selain itu surat pengantar dari sekolah asal. Nanti ada arahannya ketika antum sudah mendaftar dan kami masukkan ke dalam grup WhatsApp wali siswa. Itu nanti ada selalu arahannya untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Apa dokumen yang harus kita serahkan ke Ma'had untuk mendaftar visa? Untuk mendaftar visa ya paspor pastinya. Jadi yang terpenting yang menjadi langkah awal adalah antum mendaftar dulu. Mendaftar, melengkapi dokumen pendaftaran,
ya seperti kartu keluarga, fotokopi KK, fotokopi akta lahir, fotokopi ijazah, kemudian foto, kemudian melampirkan formulir, mengisi formulir, kemudian membayar uang pendaftaran, kemudian kami proses, kemudian setelah itu antum bisa lengkapi dengan paspor asli, kemudian dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pemberkasan lanjutan. Itu nanti bisa setelah itu baru pengajuan untuk proses visa pelajarnya. Anak saya tinggal di Qatar, boleh berangkat dari sini tapi lewat pengurusan visa dalam bisa, betul. Ada beberapa anak kita yang berangkat dari negara lain, seperti yang ada yang dari Turki. Tahun ini ada anak kita yang berangkat dari Turki. Dia sekolah di Turki, kemudian karena dia tidak ada atau ingin punya keinginan untuk melanjutkan di Mahat Al-Azhar, akhirnya mereka mendaftar, kami proses visanya di sini, kemudian mereka berangkat dari Turki. Ada yang dari Yaman juga. Tahun ini ada yang berangkat dari Yaman. Jadi dia sekolah di Yaman, tapi karena punya keinginan pindah ke Mahat Al-Azhar, kita proses, kemudian mereka berangkat dari Yaman. Begitu. Ada tahun lalu juga dari warga negara Malaysia yang kami berangkatkan, mendaftar kemari, ya, tinggalnya di Malaysia, kemudian kami berangkatkan. Akan tetapi waktu itu karena mungkin berdekatan, ya mereka berangkatnya dari Jakarta. Begitu. Jadi tidak menghalangi apakah antum berangkatnya dari manapun, insya Allah. Buya kemarin daftar pakai ijazah SD, nanti masuk kelas tetap SMA. Ya, kalau SMP SMA-nya tergantung dari placement test tadi. Ya. Jadi ijazah itu tidak melihat atau untuk tidak dilihat oleh Al-Azhar sebagai patokan apakah antum masuk ke SMP atau SMA. Ijazah itu diperlukan saat mendaftar untuk proses rekomendasi di Kemenak Pusat, untuk proses rekomendasi di Kemenak Daerah, dan untuk proses pemberkasan di KBRI Kairo. Adapun di Al-Azharnya, ketika mendaftar, mereka tidak meminta ijazah yang kita bawa, gitu. Hanya surat pengantar dari KBRI, seperti itu. Jadi tidak ada masalah apakah antum mendaftar pakai SD, tapi memang dari pihak Kemenak itu memberikan satu ukuran bahwa ijazah SD hanya bisa digunakan bagi anak-anak yang usia maksimal 18 tahun. Dan ijazah SMP hanya digunakan dengan maksimal 21 tahun. Begitu. Jadi untuk Al-Azhar sendiri mereka tidak meminta ijazah yang kita bawa. Afwan Buya, untuk keberangkatan Januari tanggal berapa? Nanti di grup ya, Nanda Habib ya. Biasanya nanti akan diinformasikan setelah tiket itu diterima, nanti akan diinformasikan. Tapi insya Allah di kisaran tanggal di pertengahan Januari insya Allah. Berarti kalau udah dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Ya, mau nanya Ustaz. Anak saya waktu pendaftaran pemberkasan pengurusan rekomendasi Kemenak dan dokumen-dokumen yang lain waktu pertama-tama itu kan pakainya ijazah SD Ustadz. Ya. Ijazah SD-nya kan madrasah MI. Ya. Nah kemudian anak saya kan lulusan SMP sekarang ini. Nah pada saat kemarin waktu diminta untuk apa namanya ada terjemah. Betul. Terjemah Ustadz. Nah betul. Itu apakah tetap pakai yang ijazah SD MI-nya saat pendaftaran di rekomendasi Kemenak atau boleh yang pakai ijazah SMP-nya, Ustaz? Ya. Ya. Jadi per tanggal 15 Desember kemarin ada satu kebijakan baru dari KBRI bahwa anak-anak yang kami daftarkan itu ijazahnya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kecuali bagi anak-anak yang sudah memiliki ijazah dari pondok pesantren. Maka sejak saat itu kami share ke grup wali siswa bahwa untuk keberangkatan berikutnya itu semua ijazah harus diterjemahkan, atau apabila memiliki ijazah yang berbahasa Arab itu dikirimkan ke kami ya. Nah, apabila pada saat mendaftar itu dengan memberikan ijazah SD, karena pastinya saat mendaftar itu kan ijazah yang tersedia hanya ijazah yang sudah lewat sekolahnya gitu ya. Maka tidak apa-apa pada saat diterjemahkan dari ijazah SMP, tidak ada masalah apabila sudah keluar ijazah SMP-nya.
Oh ya. Tapi kalau misalnya belum keluar, tidak apa-apa dengan ijazah SD. Jadi mana-mana saja, apakah ijazah SD atau ijazah SMP. Jadi yang penting ijazah itu nanti, ini Pak Supiandi ya? Iya betul Ustaz. Ya, jadi nanti apabila mengalami kesulitan untuk terjemah ijazah, silakan dikirim aja ke Pak Adil untuk scan ijazahnya, biar nanti diterjemahkan oleh tim dari Darul Arifin untuk koordinasinya dengan Pak Adil nanti insya Allah. Apakah ijazah SD atau SMP tidak ada masalah insya Allah. Ya baik Ustaz. Ya. Ya, Oh iya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah yang mau ditanyakan langsung? Afwan Bu, untuk keberangkatan tadi ya, berarti kalau udah dapat ijazah SMA ya tadi ya. Berarti kalau udah dapat ijazah SMA di Indonesia, dapat lagi ijazah mahat ya. Nanti ijazahnya ijazah SMA apabila antum sudah lulus SMA punya, kemudian ijazah mahat juga antum akan dapatkan gitu. Karena ijazah setiap orang yang sudah menyelesaikan jenjang mahat akan mendapatkan ijazah mahat setingkat SMA gitu ya. Apa perlu ngurus rekom Kemenak daerah? Perlu ya. Salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi Kemenak pusat yang diurus oleh Darul Arifin adalah melampirkan rekomendasi dari Kemenak daerah, dan itu diurus oleh masing-masing wali siswa. Jadi artinya yang domisili di Papua, yang ngurus Kemenaknya Kemenak Papua, yang di Aceh diurusnya oleh Kemenak Aceh, yang dari Lombok juga seperti itu, yang dari Maluku, dari Banjarmasin, yang dari Jambi, yang dari Riau, semuanya, yang Sumatera, Kalimantan, ya semuanya, Sulawesi, diurus di daerah masing-masing. Jadi diperlukan rekomendasi dari Kemenak masing-masing. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya Buya, kan kemarin yang visa sudah keluar itu kan ada disuruh download itu yang ada surat pernyataan. Itu surat pernyataannya itu kita sudah bikin di sini terus kita kirim langsung ke Darul Arifin, atau kita nanti mau berangkat baru kita bawa ke sana? Ya, sebenarnya surat itu diperlukan aslinya nanti dibawa pada saat keberangkatan. Akan tetapi untuk mencegah dari hal-hal yang salah ya, mungkin ada salah ketik atau salah penempatan tanda tangan, itu ada baiknya difotokan dulu kemudian dikirim ke WhatsApp-nya Pak Firman, nanti biar dicek, kalau sudah oke baru nanti dibawa aslinya pada saat keberangkatan nanti. Terus Gitu. itu kemarin Buya ada kan kemarin kan Buya bilang foto nggak usah 2x3, tapi setelah di persyaratannya situ ternyata ada foto 2x3 yang diminta ya. Berarti kita harus cuci lagi ya yang 2x3-nya itu ya. Itu ya yang tertera mungkin belum diupdate ya. Tapi kalau yang kami lihat yang terakhir-terakhir ini tidak diperlukan 2x3. Cuma kalau mau dipersiapkan tidak apa-apa juga. Bawa 2x3 sedikit aja, mungkin bangsa 5 atau 10 lembar. Oh, baik Bu ya. Makasih lagi banyak Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya lagi, apakah ijazah SMA mendaftar diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Iya, ijazah terjemah itu diperlukan bukan saat mendaftar. Akan tetapi diperlukan saat berangkat ke Kairo. Jadi untuk mendaftarnya tidak perlu ijazah yang diterjemahkan. Ijazah apa saja, bahkan ijazah paket A, B, C, D, E, F, G atau apa, itu bisa dikirimkan untuk mendaftar. Nah kemudian kapan ijazah itu diterjemahkan? Ijazah diterjemahkan sebelum keberangkatan, karena terjemah ijazah itu akan diperlukan untuk keperluan pemberkasan di KBRI Kairo. Gitu. Dan ini juga mengingatkan kepada wali siswa yang insya Allah akan berangkat dalam waktu dekat ini, bagi yang belum menyelesaikan terjemah ijazah agar segera dirapikan, karena saya lihat ada sekitar 5 atau 6 anak yang belum kami dapatkan terjemah ijazahnya ya. Kalau yang lain-lain ada sekitar 30 anak itu sudah kami dapatkan terjemah ijazahnya, tinggal yang sisanya belum. Agar segera diselesaikan, dirapikan ya terjemahnya. Buya, kalau udah hatam 30 juz dan ijazahnya langsung dari Mesir gimana? Hatam 30 juz. Hatam maksudnya hafal ya. Hatam bacaan atau hafal bacaan nih. Dan ijazahnya langsung dari Mesir. Ijazah langsung dari Mesir maksudnya untuk mendaftar ma'hadnya atau seperti apa? Kalau untuk mendaftar ma'had ya tetap harus ada khitab safaroh, harus ada
rekomendasi dari atas pendidikan di KBRI Kairo. Dan untuk mendapatkan rekomendasi itu harus ada rekomendasi dari Kemenak daerah, dari Kemenak pusat dan Kemenak daerah. Tahun lalu kami berangkatkan beberapa anak yang sekolahnya dari Saudi. Ya, ada yang dari Jeddah, ada dari Mekah kalau nggak salah. SD-nya di sana, memang lahirnya di sana. Kemudian anaknya di sana. Nah, ketika kami daftarkan, tetap mereka mengirimkan ijazahnya pun ijazah dari Saudi ya, bukan ijazah Indonesia, ijazah berbahasa Arab dari Saudi. Itu tetap pada saat kami proses untuk rekomendasi Kemenak pusat, itu juga harus melampirkan rekomendasi dari Kemenak daerah. Maka mereka keluarganya menguruskan di Kemenak daerah, kemudian dikirim ke Darul Arifin, kemudian kami proses ke Kemenak pusatnya. Setelah itu kami bawa ke Kairo untuk pemberkasan lanjutan di KBRI. Jadi tetap prosedurnya sama seperti itu. Syarat-syarat untuk dapat rekom Kemenak daerah apa saja? Syarat-syaratnya administratif ya biasanya, hanya KTP orang tua, kopi kartu keluarga, akte lahir, kopi ijazah dilegalisir, foto 4x6 2 lembar, kemudian dengan surat pengantar dari sekolah asal dan surat permohonan, seperti itu. Afwan Buya, kalau untuk perkuliahan itu bagaimana? Yang kami berangkatkan adalah yang jenjang ma'had ya, untuk jalur ma'had. Kalau perkuliahan nanti akan dibahas setelah proses antum menyelesaikan jenjang ma'had. Tapi pada intinya ketika antum sudah menyelesaikan jenjang ma'had, maka untuk melanjutkan S1 atau kuliah di Universitas Al-Azhar itu tidak perlu tes karena memang mendapatkan prioritas. Apa tidak masalah jika NISN yang ijazah dengan yang terdaftar berbeda? Boleh untuk kelengkapan pemberkasan ya NISN dan seterusnya, mungkin bisa koordinasi langsung dengan bagian dokumen yang ada di Darul Arifin. Karena memang yang mendaftar itu tidak semua dokumennya itu rapi ya. Ada yang NISN-nya nggak ketemu, ada yang hilang, ada yang ya cukup banyak ya. Maka kasus per kasus itu insya Allah dapat diselesaikan oleh tim yang di kantor Darul Arifin insya Allah. Silakan koordinasi nanti. Bagaimana cara menerjemahkan ijazah itu Ustadz? Apa menggunakan jasa penterjemah? Iya betul, menggunakan jasa terjemah tersumpah ya. Jasa terjemah tersumpah. Bukan terjemah sendiri, kalau terjemah sendiri hampir semua kita bisa gitu. Tapi terjemah tersumpah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Insyaallah alhamdulillah kita sudah 1 jam lebih kebersamaan untuk membahas putar sekolah di Al-Azhar Kairo Mesir. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Darul Arifin. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang punya niat suci, niat mulia untuk bisa melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, Allah beri kemudahan, Allah beri kelancaran dan ilmu yang akan didapat nanti bermanfaat dan penuh dengan keberkahan insya Allah. Ini ada pertanyaan lagi. Jadi yang dimaksud jalur Ma'had itu Ma'had yang dari Darul Arifin? Bukan. Ma'hadnya itu Ma'had Al-Azhar ya, bukan Ma'had Darul Arifin. Jadi Darul Arifin hanya mendaftarkan, melakukan proses, kemudian menyediakan asrama di sana, bimbingan di sana. Adapun ma'hadnya Ma'had Al-Azhar. Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, bukan Ma'had Darul Arifin. Ya. Kalau Ma'had Darul Arifin di sini hanya untuk proses pemberkasan saja di Jakarta, di Indonesia. Adapun ma'hadnya langsung di Kairo, bukan di Indonesia. Jadi ketika antum mendaftar di Darul Arifin, bukan berarti harus mondok dia. Jadi ma'had di Mesir artinya agak berbeda dengan ma'had di Indonesia. Kalau di Indonesia lebih ke arah pondok pesantren kalau ma'had. Kalau di Mesir itu ma'hadnya sekolah formal gitu. Sekolah formal setingkat SD, SMP dan SMA. Biaya berangkat Darul Arifin berapa? Biaya bulanan di asrama Mesir berapa? Untuk biaya keberangkatan 25 juta. Untuk keberangkatan 2023. Adapun untuk biaya asrama, untuk biaya bulanannya 2,9. Adapun uang pangkal asramanya 7 juta. Gitu. Jadi untuk 2,9 sudah termasuk bimbel, sudah termasuk makan. Adapun biaya uang pangkalnya ya untuk pengadaan barang bisa, karena setiap asrama itu nanti insya Allah ada ranjangnya, ada kasur, ada bantal, ada lemari, ada kulkas, ada mesin cuci, ada AC dan water heater dan sebagainya, itu nanti disediakan.
Oleh sebab itu ada uang pangkal yang harus dirapikan, yaitu senilai 7 juta kan. Gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya, apabila antum ada hal yang ingin ditanyakan, bisa melalui WhatsApp saya di 0812-8110-1515 atau silakan berkunjung ke website Darul Arifin, ya, www.darularifin.org.id. Insya Allah apabila ingin berkunjung ke kantor Darul Arifin juga dipersilahkan, berada di Jati Asih, Bekasi, dan office hour-nya dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Ahad libur, hari besar libur. Insya Allah demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu tahun depan, karena sekarang sudah tanggal 31 Desember ya. Insya Allah kita akan usahakan bahwa setiap hari Sabtu kita usahakan ada bincang-bincang Sabtu semacam ini untuk lebih memberikan penjelasan detail seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan insya Allah bagi teman-teman yang akan berangkat nanti di bulan Januari, kita akan ada undangan Zoom pastinya untuk persiapan teknis keberangkatan. Jadi bagi teman-teman yang sudah keluar visa, kemudian akan berangkat di Januari nanti, itu akan dapat undangan Zoom-nya untuk teknis keberangkatan, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian kondisi terkini seputar di Kairo, dan seterusnya ya insya Allah nanti akan dikirimkan di grup WhatsApp wali siswa insya Allah atau di japri ke masing-masing orang tua insya Allah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada tidak pertanyaan lagi, apabila tidak ada pertanyaan, maka kami akhiri pertemuan kita pada kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan manfaat dari pertemuan kita ini. Allah berikan kelancaran bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk melangkah ke Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, diberikan kelancaran rezeki, limpahan rezeki yang berkah, kemudian diberikan kesehatan, khususnya bagi anak-anak yang akan berangkat ke Kairo Mesir dalam waktu dekat. Semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran berkasnya, kelancaran perjalanannya, dan orang tuanya diberikan kesehatan juga. Dan insya Allah apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, silakan melalui WhatsApp saya tadi sudah saya sebutkan ya, 0812-8110-1515. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Darul Arifin. Semoga kita diberikan keberkahan, kelancaran, dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa menjaga kita, menyayangi kita, dan semoga semakin banyak generasi-generasi penerus kita menjadi generasi yang gemilang, ya, generasi yang bagus, khususnya dalam hal pengetahuan agama Islam yang insya Allah akan didapat di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.